Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu berbahagia. Oke, kali ini kita akan merekap sebuah film drama Korea yang berjudul Nailet. Dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan pria yang bernama Jae-gu yang diperankan oleh Park Young-woo dan seorang wanita yang bernama Sun Young yang diperankan oleh Jo Yoon-ji. Mereka adalah pasangan suami istri. Jae-gu dan Sun Young menjalankan bisnis bengkel mobil yang terletak di dekat jalan raya kecil. Namun mereka berdua hanya mendapati sangat sedikit pelanggan, sehingga membuat mereka berdua kemudian berpikir untuk mendapati pelanggan yang lebih banyak. Berhubung film ini masih terkait dengan genre crime, tentu yang dilakukannya dengan cara kejahatan. Namun tak terlepas dengan komedinya, banyak bagian yang membuat saya tersenyum karena terasa sangat familiar dan mirip dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Oke, biar tak penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy, dan inilah rekap. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bengkel di pinggiran kota yang dikelola oleh sepasang suami istri. Mereka adalah Jae-gu dan Sun Young. Bengkel mereka terlihat sepi, terutama sejak adanya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih untuk mengambil jalur lain. Jae-gu berusaha untuk protes, tetapi dia malah tak sengaja terjatuh menimpa anak dari bos proyek tersebut, sehingga Jae-gu diseret ke kantor polisi. Ketika di kantor polisi, Jae-gu mendapat informasi bahwa orang tua Sun Young akan menjual tanah bengkel miliknya. Tentu waktu pulang, Jae-gu langsung menanyakan hal itu kepada Sun Young. Ternyata keluarga Sun Young mengatakan hal itu hanya untuk menyindirnya karena Jae-gu tak mampu membayar pajaknya. Ekonomi juga menjadi masalah, salah satu keluarga mereka hidup mereka serba kekurangan. Lalu Jae-gu pergi ke sebuah warung kecil untuk membeli rokok. Di saat sedang duduk santai sambil menikmati sebatang rokok, tiba-tiba Yunmi, cucu dari pemilik warung, memberikan sebuah minuman kepada Jae-gu sebagai tanda terima kasih karena sudah mengantarnya sekolah. Namun ketika Jae-gu mau meminumnya, tiba-tiba Mr. Moon menumpahkan minumannya sambil marah-marah karena Jae-gu sudah berani protes ke tempat proyek pembangunan perumahan itu. Namun Jae-gu langsung melemparnya dengan sepatu. Selain bermasalah dengan mertuanya, Jae-gu juga memiliki masalah dengan Mr. Moon yang memiliki bengkel juga dan ketua asosiasi toko lokal. Mr. Moon ini juga memiliki anak buah yang salah satunya adalah Inspektur Park. Ketika sedang membicarakan Jae-gu yang tak kunjung mempunyai anak, tak sengaja perkataan istri Park membuat Mr. Moon tersinggung dan marah. Yang ternyata Mr. Moon ini bujang tua yang tak kunjung menikah. Keesokannya terlihat Jae-gu yang sedang menghampiri Sun Young di rumah orang tuanya sambil membawa hadiah karena hari ini ulang tahunnya. Namun ketika sampai di depan pintu, Jae-gu mendengar perkataan yang tak enak didengar dari keluarga Sun Young, yang mana orang tua Sun Young ini mengharap Sun Young menikah dengan orang sukses, bukan dengan Jae-gu yang tak punya apa-apa. Tentu perkataan itu membuat Jae-gu mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah Sun Young, melainkan langsung pergi dan membuang hadiahnya. Lalu ketika itu juga Jae-gu melihat sebuah mobil yang berhenti di bengkelnya. Ternyata ban mobil itu terkena besi-besi tajam yang terjatuh dari truk-truk proyek yang sering lalu lalang di jalan tersebut. Setelah selesai, Jae-gu meminta tarif yang lebih mahal dari biasanya. Meskipun pemilik mobil sempat protes, akhirnya dia mau membayar juga meskipun sangat mahal. Dari sinilah Jae-gu mendapat ide untuk menaburkan besi itu ke jalan di dekat bengkelnya. Lalu dia mengecek ke jalan itu, tiba-tiba Sun Young pulang diantar oleh kakaknya. Terlihat dari mimik wajahnya bahwa Sun Young kesal dengan keadaannya. Lalu Sun Young memberikan uang yang diberikan ayahnya guna untuk membayar pajak. Namun Jae-gu menolaknya dan memberikan uang dari hasil ganti ban tadi untuk membayar pajak. Ternyata tadi Jae-gu memberi tarif ganti ban itu sesuai dengan nominal yang dibutuhkannya untuk membayar pajak. Lalu ketika istrinya sedang tertidur, Jae-gu pergi ke jalan untuk menaburkan besi-besi itu. Keesokan paginya, benar saja Jae-gu yang dibangunin Sun Young
kalau ada seseorang yang akan mengganti ban. Ternyata itu komisaris di daerah sana. Setelah Jae-gu mengecek keadaan bannya, dia mengatakan kalau harus mengganti semua bannya, dan tentu Jae-gu menarik dengan tarif yang mahal karena komisaris ini orang kaya. Untungnya dia tak terlalu mempermasalahkannya. Tentu itu membuat Sun-young senang karena mendapatkan uang yang banyak, dan dia langsung menawarkan ingin makan apa hari ini. Kemudian terlihat Jae-gu yang sedang menunggu mobil masuk ke bengkelnya. Karena tak ada pelanggan juga, akhirnya Jae-gu mengecek ke jalan di mana dia menabur besi-besi itu. Ternyata besi itu sudah tidak ada di jalan karena besi itu terpental jauh ketika truk-truk proyek lewat. Kemudian Jae-gu memodifikasi besi itu agar tak bisa terlempar ketika truk lewat. Lalu ketika istrinya sedang tidur, Jae-gu pergi ke jalan untuk menabur besi-besi itu. Dia menatanya agar mobil yang lewat pasti mengenai besi itu. Namun ketika sedang menata, tiba-tiba istrinya datang dari belakang yang membuat Jae-gu kaget dan ketakutan. Kini Sun-young mengetahui apa yang telah diperbuat oleh suaminya. Namun Jae-gu menjelaskan bahwa setelah ada proyek di sana, jarang ada mobil yang melewati jalan di dekat bengkelnya. Sekalipun ada yang lewat, itu wisatawan asing yang jelas orang kaya. Apa salahnya menggali uang dari orang-orang kaya sambil menunjukkan uang yang diperolehnya? Dan Jae-gu terus akan melakukannya sampai dia bisa membeli tempat tinggalnya. Di pagi harinya, Jae-gu memasang papan batas kecepatan 60 km untuk meminimalisir kecelakaan. Ketika ada mobil yang mengenai besi tajamnya, tentu di hari itu Jae-gu mendapati banyak pelanggan. Hingga dalam sekejap dia mendapatkan penghasilan yang sangat banyak. Hingga suatu hari Jae-gu mendapati pelanggan dari bos proyek. Awalnya dia menolak karena masih sakit hati dengan adanya proyek di sana. Namun Sun-young langsung menyuruh memperbaiki mobilnya karena dia mau membayar 2 kali lipat. Lalu ketika sedang menunggu bos proyek ini merasa kasihan ketika mengetahui pendapatan Sun-young dari bisnis bonekanya. Akhirnya dia membeli satu dengan memberi uang 2 kali lipat dari harganya. Kemudian ketika selesai mengganti ban, ternyata Jae-gu bukannya memberi tarif 2 kali lipat, dia malah meminta tarif berkali-kali lipat dari biasanya, sehingga membuat perdebatan di antara keduanya. Lalu Sun-young datang dengan wajah yang kesal karena sudah menganggap bos proyek ini mengejek pendapatan bisnis bonekanya. Akhirnya bos proyek ini bersedia membayar sesuai dengan tarif yang diminta oleh Jae-gu, sehingga membuat di antara mereka ada sedikit konflik. Di malam harinya, kali ini Jae-gu menggunakan sebuah paku yang sudah tambah dipertajam dan dimodifikasi. Sun-young yang awalnya tidak menyetujui pun, akhirnya dia menyetujui karena terobsesi ingin menjadi orang kaya. Kini, Sun-young malah membantu Jae-gu untuk menabur paku di jalanan. Dan kali ini, Sun-young mengusulkan kepada Jae-gu agar memaku pakunya di jalan, supaya tidak perlu menabur pakunya setiap hari. Lalu mereka panik ketika melihat sebuah mobil yang datang. Ternyata itu Inspektur Park dan istrinya yang akan menghadiri pernikahan kerabatnya. Agar tidak curiga, Jae-gu menyindirnya karena menggunakan mobil patroli untuk kepentingan pribadi. Park pun langsung kesal dan pergi. Keesokan harinya, Jae-gu tidak mendapati pelanggan dikarenakan tadi malam pakunya hilang semua. Kemudian Jae-gu pergi untuk membeli sebuah minuman di warung neneknya Yunmi. Lalu Jae-gu mengajak Yunmi jalan-jalan. Nampak Jae-gu sangat menyayangi Yunmi karena dia selama ini tidak mempunyai anak. Kemudian terlihat Mr. Moon yang sedang berbincang dengan anak buahnya yang membicarakan bahwasannya hidup Jae-gu menjadi lebih baik dan juga melihat istri Jae-gu yang habis perawatan di salon. Di malam harinya,
Seperti biasa, Jae-gu dan Sun-young ada di tengah jalan. Kali ini mereka mengebor aspal untuk menanam paku ke aspal. Lalu Shin berpindah di rumah bos proyek yang tertimpa musibah kehilangan anaknya. Kemudian detektif menanyakan kepada bos proyek, terlepas dengan bisnisnya yang banyak, apa kau mempunyai musuh? Namun bos proyek mengatakan tidak pernah mempunyai musuh dengan rekan bisnisnya. Hingga ketika dia mengambil tasnya, lalu jatuh sebuah boneka yang dia beli dari Sun-young, yang mana waktu itu terjadi sedikit konflik antara mereka, sehingga detektif mencurigai mereka sebagai penculiknya. Kemudian terlihat kehidupan Jae-gu dan Sun-young mulai berubah. Mereka mempunyai banyak uang dan memakan makanan yang enak-enak. Sementara di kantor polisi sedang mendiskusikan untuk menyelidiki Jae-gu, karena Inspektur Park selalu berburuk sangka pada Jae-gu. Dia meyakinkan kalau Jae-gu lah pelakunya. Kemudian di saat hujan, Jae-gu dan Sun-young akan melakukan aksinya untuk memasang paku di jalanan. Namun tiba-tiba ada polisi yang langsung menangkap Jae-gu. Sesampai di kantor polisi, Jae-gu langsung diinterogasi terkait dengan kehilangan anak bos proyek. Keesokan harinya, polisi menggeledah rumah Jae-gu untuk mencari sebuah bukti, dan di sana juga ada orang tua Sun-young yang lagi marah-marah karena menahan malu menantunya ditangkap polisi. Sedangkan di kantor polisi tidak mendapatkan bukti terkait kasus hilangnya anak bos proyek. Karena tidak mendapatkan bukti, akhirnya Jae-gu dibebaskan. Sesampainya di rumah, Jae-gu terlihat sangat lelah. Kemudian Mr. Moon curiga dengan kesuksesan Jae-gu. Lalu dia mengajak Inspektur Park untuk mengawasi kegiatan Jae-gu dan Sun-young secara bergiliran. Kemudian terlihat Inspektur Park yang mengawasi Jae-gu dan Sun-young hingga dia terjatuh ke selokan. Ketika Mr. Moon di malam hari mengawasi rumah mereka, dia melihat Sun-young yang bersepeda. Lalu dia mengikutinya hingga mendapati Sun-young yang sedang memasang paku di jalan. Kemudian keesokannya Mr. Moon menemui Sun-young yang baru saja keluar dari minimarket dan mengatakan kalau dia sudah mengetahui perbuatan Jae-gu yang menyebar paku di jalan. Namun Mr. Moon tidak akan membocorkannya jika besok Sun-young bersedia bertemu dengan Mr. Moon di suatu tempat. Nampak Mr. Moon ini menyukai Sun-young. Lalu ketika sedang mau tidur, Sun-young mencoba memberitahu Jae-gu tentang apa yang telah dikatakan Mr. Moon. Namun Sun-young mengurungkan niatnya itu, malah keesokan harinya Sun-young memilih menemui Mr. Moon. Lalu mereka melakukan aktivitas mobil bergoyang. Setelah selesai terlihat Sun-young yang bersedih di tengah jalan. Di malam harinya saat Jae-gu sedang tidur, Sun-young menangis karena sangat merasa bersalah telah mengkhianati suaminya. Di pagi harinya, tiba-tiba ada kecelakaan mobil yang terperosok ke sawah. Mengetahui itu tempat Jae-gu menanam paku, dia langsung bergegas ke tempat itu. Namun setelah sampai, Jae-gu bukannya langsung menolong dia, malah membereskan paku yang ditanamnya. Di saat mau mencabut paku yang terakhir, ternyata orang yang kecelakaan itu keluar dari mobil, yang tak lain adalah kepala komisaris daerah. Namun ketika komisaris melihat Jae-gu, dia langsung berlari dengan ketakutan. Ternyata di dalam jok mobil ada seorang anak kecil yang tak lain anak dari bos proyek yang hilang. Kini keberuntungan berpihak padanya.
Seketika itu Jae-gu diliput oleh banyak media di rumahnya karena sudah membantu menemukan kasus kehilangan anak. Dan kini mertuanya yang awalnya sangat membenci Jae-gu sekarang berubah drastis di depan media. Dia mengatakan kalau Jae-gu orangnya baik dan juga berbakat. Kini hidup Jae-gu seperti roda yang berputar. Dia mampu membeli tanah, mobil, dan baju-baju mewah. Mereka terus menabur paku lebih banyak di jalanan. Hingga dalam sekejap mereka menjadi sukses. Dan ketika waktu makan di restoran mewah, Jae-gu mengatakan kalau dalam 3 bulan lagi mereka akan pindah ke Seoul dan akan membeli rumah mewah di sana. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama ketika Jae-gu mendengar kabar bahwa Yunmi mengalami kecelakaan di tempat paku-paku yang ditanamnya. Lalu dia langsung ke rumah sakit untuk memastikan. Dan di sana dia dihampiri oleh Mr. Moon. Dan Mr. Moon berkata, pulanglah dan tusukkan banmu, dasar psiko. Seketika itu Jae-gu mengetahui rahasia yang disimpan istrinya. Di bagian ini seakan menyadarkan kita bahwa ada harga yang sangat mahal ketika kita melakukan kejahatan untuk menjadi sukses. Lalu Jae-gu pulang dan mendapati istrinya yang sedang mengebor di jalan. Jae-gu langsung membuka lemari dan menyobek surat tanahnya. Rangkasnya pun dibanting dan Jae-gu mencoba akan membakar uangnya. Namun Sun-young terus menghalanginya dan Jae-gu pergi ke jalan untuk membuang semua paku-paku itu. Dan film pun tamat. Cara film ini diolah sedemikian rupa dengan berbagai intrik sederhana dan masalah-masalah yang kemudian datang terasa sangat natural dan pas. Saya bisa ikut merasakan apa yang dirasakan Jae-gu dan Sun-young. Ambisi, iri, senang, sedih, kecewa, kegagalan, keberhasilan, semua terasa familiar. Dan sejauh mana kita akan melakukan hal yang sudah jelas salah dan merugikan orang lain, bahkan bisa merenggut nyawa orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Terdengar seperti sinetron, tetapi film ini sama sekali tidak membosankan dan karakter orang-orang di dalamnya pun dibuat senatural mungkin dan mengalami dilema dengan kejahatan yang dilakukannya. Uniknya kesederhanaan film ini dibalut dengan masalah-masalah yang kemudian muncul hingga membuat film ini menjadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pesan yang disampaikan pun cukup mengena. Mungkin banyak cerita lain di kehidupan nyata yang mirip dengan cerita ini, dengan kondisi ekonomi yang kurang menghalalkan sedikit kejahatan untuk meraih kesuksesan dan menjadi kaya mungkin akan terlihat sangat menyenangkan. Tetapi jika harus membayar dengan harga yang sangat mahal, sejauh mana hati nurani kita berbicara? Saya agen film undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.